Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, saya Riko, bersama saya hadir Wakil Ketua Bapilu Legislatif dan Presiden Partai Golkar Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, yang juga tim ses Jokowi Ma'ruf melalui sambungan satelit dari wilayah TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Lalu ada Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, yang juga sebagai juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Pak Zainul Majdi, Assalamualaikum, selamat sore dengan Riko di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Riko. Pak Riza, terima kasih. Selamat sore, waktu Assalamualaikum kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Riza, Zainul selamat sore. Majdi Sore. terlebih dahulu. Dua-duanya kan PGB. mengklaim tampil oke, dua-duanya mengklaim unggul. Pak Zainul Majdi bilang Pak Jokowi meyakinkan. Bisa diceritakan lebih banyak soal itu, Pak Zainul? Terima kasih. Pertama, sebenarnya saya tidak masuk struktur TKN. Ya, saya pendukung Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, tapi tidak masuk dalam struktur TKN. Baik. Nah, saya menyampaikan bahwa bagi saya dan banyak orang juga berpandangan sama, insya Allah, bahwa penampilan dari Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin semalam itu mampu menyampaikan hal-hal yang substantif. Termasuk bagi saya yang penting betul adalah dalam uraian pertama ketika bicara tentang visi, beliau memasukkan dua kata yang menurut saya penting betul. Pertama optimisme dan yang kedua adalah keadilan. Nah, kita perlu sekali semangat optimisme untuk Indonesia ke depan. Dan bagi saya uraian yang lalu dielaborasi setelahnya oleh Bapak Jokowi juga oleh Bapak Kiai Ma'ruf Amin itu bisa memberikan gambaran terhadap hal-hal penting yang sedang dan juga akan dilakukan terkait dengan tema debat yang semalam. Jadi kalau dari 6 segmen, skornya berapa menurut Anda, Pak Zainul Majdi? Overall menurut saya sih Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin jauh lebih meyakinkan dan lebih substantif. Baik, Pak Riza, kalau dari Pak Prabowo, Pak Sandi, apa catatannya, unggulnya di bagian mana aja? Ya, jadi kan kalau kita melihat dari semalam ya, jelas kami meyakini dan banyak orang juga menyampaikan Pak Prabowo lebih baik ya. Pertama kita lihat dari soal cara berkomunikasi. Ya. Prabowo lebih luwes, lebih santai, lebih rileks, lebih komunikatif. Kelihatan sekali Pak Jokowi tegang begitu. Ya. Kemudian justru yang kelihatan emosional itu Pak Jokowi. Saat mana? Banyak hal lihat dari intonasinya, dari penekanannya. Kemudian ketiga kekompakan juga. Kan kelihatan sekali. Pak Sandi, Pak itu kompak, bisa bercanda. Pak Jokowi kelihatan nggak kompak dengan Pak Ma'ruf. Keempat, soal penguasaan masalah. Kelihatan sekali Pak Jokowi itu semua seperti sudah di-setel. Anda begini, begini, begini. Kemudian lebih banyak baca dari visi misi dan semuanya begitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah disiapkan. Dan yang paling beda dengan Pak Prabowo, dia santai, luwes itu. Kemudian beda ya. Yang beda lagi yang substansi itu Pak Jokowi itu kelihatan selalu ingin menyerang dan lebih kepada personal. Menyerang ke personal, Pak Dan Zainul Majdi. lebih pada ke partai lagi. Gitu. Oke, Pak Jokowi menyerang tadi dikatakan juga tegang, emosional, nggak kompak. Apa yang ingin Anda katakan? Pertama saya mulai dari yang terakhir ya yang Mas Reza sampaikan tadi tentang penguasaan masalah. Kalau kita fair, saya justru melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait isu semalam itu jauh lebih komprehensif. Ketika bicara misalnya tentang pemberantasan korupsi, yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu mulai dari hulu sampai hilir. Kalau mohon maaf, kalau misalnya Pak Prabowo itu mengembalikan segala sesuatu pada remunerasi, pokoknya kalau gaji naik itu korupsi akan hilang. Nah, Pak Jokowi jauh lebih komprehensif. Beliau bicara tentang sistem meritokrasi, bahwa rekrutmen itu harus dari awal. Itu dipastikan betul orang-orang yang terpilih itu memang kompeten. Dan bahkan beliau menyampaikan satu contoh, dan itu faktual ya, bahwa anak beliau sendiri tidak lulus dalam tes CPNS. Karena memang tidak memenuhi requirement yang ada. Jadi memang dimulai dari hulunya. Kemudian juga ada disebut oleh Pak Jokowi tentang pengawasan internal, pengawasan eksternal. Dan kemudian ya tentu di ujungnya ketika masih ada penyimpangan-penyimpangan,
Pak Jokowi berulang kali menegaskan tentang independensi penegak hukum. Dan menurut saya ini juga satu poin di dalam penguasaan masalah bahwa eksekutif tidak sama dengan yudikatif, bahwa presiden itu tidak sama dengan hakim. Kalau tadi Ini dikatakan ditegaskan oleh Pak Jokowi menyerang partai politik dan juga agak emosional, gimana Pak Zainul Majdi? Saya pikir ada beberapa intonasi Bapak Jokowi yang lebih tegas dibanding yang lain. Ya. Kenapa? Untuk menegaskan beberapa substansi yang beliau anggap penting. Termasuk ketika beliau menyampaikan bahwa kami memang tidak suka beretorika, kami ini memilih untuk bekerja. Nah, di situ ada penegasan dari beliau. Terkait dengan masalah menyerang, menurut saya ilustrasi yang beliau sampaikan itu sama sekali tidak menyerang pribadi Bapak Prabowo. Kita tahu bahwa salah satu ranah perkhidmatan Pak Prabowo di ruang publik adalah ketika membangun Partai Gerindra. Nah, itu salah satu batu uji yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat. Benar, ini yang menyerang itu maksudnya Pak Riza yang gitu. Ya, jadi menyerang yang menyerang pertama itu soal partai. Dia sampaikan data ICW ada 6. Yang mantan terpidana korupsi nyalek. Mantan nyalek. Kemudian itu tentang Prabowo. Pertama saya sampaikan itu salah. Yang ditandatangani Prabowo itu caleg-caleg DPR RI karena sebagai ketua umum, sebagai DPP. Tidak ada caleg DPR RI mantan koruptor, boleh dicek. Gitu. Makanya Prabowo kan kaget, loh nggak ada, saya nggak pernah tanda tangan. Yang ada memang betul, ada 6 itu di kabupaten, 1 di provinsi, jadi 5. Dan itu setelah disampaikan oleh Bawaslu, daftar kita baru tahu, sudah kita coret, tinggal 1 di DKI. Itu yang dianggap menyerang. Dan itu tidak bisa kita coret karena sudah melalui proses hukum dan dimenangkan, Pak Taufik gugatannya dimenangkan, sehingga KPU kalah di situ. Jadi itu proses demokrasi dan hukum. Kedua, mohon maaf Pak TGB dan Pak Jokowi yang terhormat, coba lihat Pak Prabowo sangat bijak gitu. Prabowo tidak ingin menyebut partai. Kalau orang lain kemarin waktu break banyak menyampaikan teman-teman, Pak sebutin aja Pak, itu partai-partai pendukung Pak Jokowi itu banyak yang koruptor. Saya punya data ini. Pak TGB tahu berapa banyak kepala daerah, mohon maaf, dari PDIP, dari Golkar, dan lain-lain. Kenapa nggak disebutin juga waktu itu? Itu yang saya maksud. Itulah Pak Prabowo. Berapa banyak sekarang yang sedang diadili, yang sudah diponis dari partai-partai. Pak Jokowi sendiri dari partai pendukung, bukan dari partai Gerindra. Pak Prabowo tidak menyebut nama partai. Tapi kenapa Pak Jokowi menyebut nama partai begitu? Ada yang salah dengan itu? Oh jelas salah begitu loh. Coba kalau Pak Prabowo mau nyebut dibacakan jumlahnya, ini saya punya datanya. Coba lihat di medsos, saya punya data berapa kepala daerah dari PDIP yang terkena kasus korupsi, berapa dari Golkar dan lain-lain, berapa yang kasus, berapa menteri yang kena dan lain-lain, pejabat dan sebagainya. Itu kan jelas lebih banyak dari partai pendukung Pak Jokowi. Jadi maksud saya Pak TGB, Pak Jokowi, janganlah menyerang personal, apalagi partai. Dan kalau mau jujur, Partai Gerindra luar biasa. Partai baru bisa langsung 3 besar nasional ranking. Dan survei sudah 2 nasional, insya Allah kita menjadi pemenang pemilu. Pak Zainul Majdi merasa itu serangan bukan? Yang mana? Pak, jadi Mas Riza, begini Ya, Mas. sih sebenarnya. Mungkin ada analog atau komparasi yang beda. Pak Jokowi adalah bukan pemimpin dari partai-partai yang Mas Riza sampaikan tadi. Ya, jadi beliau bukanlah ketua Golkar atau ketua partai-partai lain. Artinya kalau ada hal-hal yang terkait dengan internal partai-partai ya tentu bisa ditanyakan kepada pimpinan partai masing-masing. Beda dengan Pak Prabowo yang memang melahirkan dan memimpin sampai sekarang Partai Gerindra. Nah, kebetulan yang namanya partai politik itu kan badan publik. Jadi dia bukan badan private sehingga kebijakan-kebijakan itu juga berhak dipertanyakan oleh publik. Nah, saya pikir dalam konteks garis lurus komando gitu, kalau ketika Pak Jokowi menyampaikan tentang kok ex-koruptor masih tetap dicalonkan, itu dalam konteks bahwa dalam satu komando, kenapa itu bisa terjadi di Partai Gerindra. Saya pikir seperti itu ya, bukan serangan kepada pribadi sama sekali, tapi sekali lagi kebijakan dalam satu badan publik. Justru yang bisa dilihat oleh publik dan itu menjadi pertanyaan juga dari beberapa pihak begitu. Justru Pak TGB itu dan salah. Dan blessingnya mungkin bagi Gerindra, Mas Reza, blessingnya bagi Gerindra justru kan bisa menjelaskan. Ya. Dan saya pikir cukup fair Pak Jokowi mempertanyakan itu. Justru saya bilang itu tidak fair. Kelihatan sekali ingin mencari-cari kesalahan. Coba lihat aja dari semua. Tadi soal caleg, tadi saya jelaskan. Tidak ada
Pak Jokowi menekankan ditandatangan ketua umum dan Prabowo sendiri ketua umum. Tidak ada satu berkas pun yang ditangan oleh Prabowo terhadap caleg-caleg napi koruptor, tidak ada, Pak. Karena ditangan oleh ketua umum itu caleg DPR RI. Kalau caleg provinsi, kabupaten, itu bukan ketua umum yang tanda tangan. Dan tidak sepengetahuan daripada ketua umum. Itu masing-masing independen. DPC, Partai GBK pernah di partai mengerti, DPD. Itu yang saya bilang, Pak Jokowi salah menyebut Pak Prabowo mengetahui dan menandatangani. Kedua, maka saya sebut itu serangan. Kelihatan sekali begitu mencari-cari. Padahal Partai Gerindra, coba bayangin, ini Partai Gerindra termasuk yang terbaik. Tidak terkena korupsi, kepala daerahnya, caleg-calegnya, kemudian pejabatnya. Tapi partai-partai pendukung banyak sekali. Tapi yang hebat Pak Prabowo tidak mau menyebut nama partai. Padahal ada teman-teman yang bisikin sebut Pak, tidak, saya tidak ingin masuk pada ya. Pak Prabowo begitu dari dulu, tidak ingin menyerang pribadi, partai, semua. Dia menganggap semua anak bangsa ini ingin berbuat baik begitu. Tidak ingin, bagi dia kalah menang nanti Allah yang Pak Riza, menentukan. Pak Zainul Majdi, ada juga ungkapan dari sebagian yang nonton debat kemarin, ada diksi normatif. Usai jeda kita bahas, tetap bersama kami di Kompas Petang.